Ketika kita ada sebidang tanah yang nggak kita sertifikatkan, ya memungkinkan nggak tanah tersebut itu diambil sama orang lain atau properti tersebut diambil orang lain? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sama kayak gitu sebenarnya. Itu yang banyak mindset atau bisnis itu yang belum nyampe ke situ gitu. Mereka ngiranya itu merek, hak cipta dan hal-hal turunannya itu kayak diurusnya nanti aja lah kalau bisnisnya udah jalan. Bang, kalau misalkan ini nama berbaris nih, aku daftarkan dari bantuan abang, apa daftarkan set berbaris. Terus ada yang buat namanya berbarus gitu, ganti I sampai U. Nah itu sebenarnya diatur juga ada. Jadi yang pertanyaan itu adalah alasan relatif sebuah merek itu bisa ditolak. Jadi ada alasan absolut yang tadi itu salah satu contohnya itu dua contohnya lah ya. Terus yang satu lagi alasan relatif. Contohnya apa yang nggak boleh? Kita nggak boleh daftarin nama merek yang sama dengan merek yang udah terdaftar sebelumnya. Oke. Kan itu kan secara penyebutan atau fonetik kan mirip gitu. Ya. Soalnya di DJKI, Direktorat Jenderal Intelektual, di sana juga memberikan contoh kayak misalkan Adidas. Terus kita daftarin Adibas, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya berbaris terus kemudian ada berbarus, kita sebenarnya masih bisa untuk mengajukan keberatan terhadap berbarus seperti itu. Oke. Kayak gitu. Selama memang bisnisnya ini serupa ya. Iya. Kayak gitu. Kembali lagi di Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif sampai lali aku deh. Maaf Bang. Udah episode ke-14. Iya, episode 14. Lah ini senior ini sedikit agak muda Bang. Ya. Sedikit agak muda sih. Muda banget. Nggak jauh lah dari kekinian. Kita langsung aja kenalkan. Monggo Bang, kamera 1, kamera 2. Oh ya, oke. Ya, salam kenal semua. Nama saya Ongko Limo Fajar Sukmagati ya. Emang agak unik ya. Iya. Itu nama asli. Ini beneran Bang? Itu nama asli KTP Ongko Limo Fajar Sukmagati. Jadi memang namanya Ongko Limo. Ongko Limo. Jadi nek misalnya sekolah, kuliah paling dihafal. Paling paling angel bolos. Namanya Ongko Limo Fajar Sukmagati. Biasa orang-orang kenalnya Ongko. Bang Ongko. Panggilannya Ongko. Oke. Terus PPI angkatan 2013. Purna tugas 2013. Kalau SMA-nya dulu dari SMA 3 Malang. SMA 3 Malang. PPI 2013 Bang Ongko Limo. Ini Asli. Tulisannya Ongko Limo. Karena emang ini sih ada cerita di balik itu. Di samping anak kelima, orang tua itu memang ini nasionalis kan. Oke. Kok bisa nasionalis hubungannya dengan Ongko Limo ini apa ya? Pancasila kan silanya ada 5. Oke. Terus kemudian rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Harapannya ya jadi sosok sing nasionalis dan agamis. Oke. Sholat 5 waktu. Oke. Bang Ongko, aku membiasakan Bang Ongko di tahun 2013. Mungkin podcast Berbaris ini belum ada tahun 2013, makanya belum ada deh. Belum ada Bang, belum ada, baru Abang pertama kali ini. Oh, maksudnya angkatan 2013? Iya, yang masuk di Berbaris baru Abang. Di 2013 itu seleksinya atau Abang kok bisa sampai ikut paskibraka itu seperti apa Bang? Awalnya dulu emang pas SMA, emang punya cita-cita itu lanjut ke militer memang. Oke, tujuan memang ya. Ada tujuan ke situ, akhirnya di sekolah itu ikut paski sekolah gitu. Ikut paski sekolah, terus habis itu ya ternyata paski itu kalau yang zaman dulu ya kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. Maksudnya nggak sesuai ekspektasi itu ternyata seberat itu. Ikut paski di 2000 kan berarti kalau sekolah 2012. Ikut paski 2012 kayak ternyata berat gitu. Dimarah-marahin toh. Iya, marah-marahin. Terus kalau di zaman dulu itu ya adalah sedikit main fisik tapi nggak yang mukul atau gimana, paling kayak dorong apa gitu kayak ya gini ya ternyata gitu. Cuma ya karena itu malah merasa lumayan tertantang gitu. Oke. Nah, istilahnya pas SMA itu kayak kala-kala kita itu di kolam itu udah di kolam yang anak-anak gitu. Terus dibukalah pendaftaran Paskot 2013. Ya wis sekalian nyebur di kolam orang dewasa. Daftar, ya alhamdulillah keterima gitu. Oke.
Gitu, cerita singkatnya seperti itu. Oh, berarti memang terencana karena tujuannya masuk militer. Awalnya seperti itu, karena ada motivasi ke arah sana. Oke, termotivasi. Yang dulu perwakilan 2013 SMA 3 berapa orang, Pak? Sebenarnya dulu kita itu ada berenam. Cuma di tengah kan ada pelatihan itu dibagi jadi 3 tahap ya. Iya. Pelatihan awal, tengah, akhir. Di pelatihan awal itu kayak baru berapa minggu pertama gitu itu gugur 2. Karena memang sakit-sakitan lah. Okay. Mereka secara fisik nggak kuat. Memang kan kita digemblengnya kan di paskibraka itu kan nggak cuma fisik aja kan, mental juga. Jadi kalau misalkan stres ya pasti dia akan ngedrop secara kesehatan. Ya akhirnya sisa berempat pada waktu itu. Oh, berarti sampai pengibaran berempat. SMA 3. Nah, setelah pengibaran nih Bang, lulus itu tetap daftar sesuai cita-cita di awal? Tetap itu, karena memang kan cita-citanya kan di TNI kan ya. Pada waktu itu daftar di Akmil 2015 kan berarti lulus SMA. Iya. Nah itu gagal waktu pantokir. Pantokir pusat? Pantokir daerah. Oh, pantokir daerah. Gagal. Terus akhirnya kenapa kok nggak daftar kuliah di tahun itu dulu tuh kayak ada overconfidence emang. Jadi kayak aku lolos gitu loh. Soalnya dari segi kualifikasi itu semua itu kayaknya oke menurutku pada waktu itu. Dan kan ada kayak pelatih juga kan yang di binsiknya gitu. Terus secara akademik ya oke lah. Maksudnya nggak yang on banget. Menurutku ya lumayan lah. Jadi secara akademik juga kayaknya aku oke gitu. Akhirnya overconfidence di tahun itu nggak ikut tes SBMPTN. Jadi emang sengaja nggak ikut, soalnya ekspektasi ini aku pasti lolos kok, ngapain daftar kuliah. Ternyata takdir mengatakan lain gitu loh, gagal di pantokir daerah. Pantokir daerah itu posisi pas gagal itu kan perkuliahan udah mau mulai kan, udah proses daftar ulang, udah teman-teman udah persiapan jadi maba, persiapan ospek gitu. Itu akhirnya nggak dapat kampus karena memang nggak daftar gitu. Nah, di tahun kedua 2016 nyoba daftar lagi, tapi di AAU pada waktu itu. Terus karena belajar dari pengalaman sebelumnya, ini sambil akhirnya daftar kuliah. Nah, daftar kuliah pun ini ngambil jurusannya kan hukum. Itu sebenarnya biar masih ada irisan ke instansi tersebut gitu. Karena kalau misalkan katakanlah di 2016 ini gagal lagi gitu kuliah, selesai kuliah itu masih ada kepikiran mau daftar yang PAPK atau apa itu? Perwira karir. Betul. Katanya itu kalau misalkan dari kedokteran, dari hukum itu lumayan banyak dibutuhkan. Karena kan pengadilan di militer kan berbeda kan. Jadi harus butuh pada saat itu harus butuh lulusan sarjana hukum juga. Makanya kuliahnya itu ngambilnya hukum. Supaya masih beririsan dengan itu gitu. Nah, cuma ternyata di 2016 gagal lagi di pantokir daerah lagi. Pantokir daerah lagi gagal. Akhirnya ya udah 2016 kuliah itu di semester awal ya IP-nya langsung kumlot. Emang kan tadi kan emang merasa kompeten. Merasa kompeten. Karena targetnya AAU. Merasa kompeten emang dari akademis merasa emang bisa. Ternyata pas lanjut di semester 2 kan berarti kan pembukaan pendaftaran lagi kan. TNI lagi 2017. Itu akhirnya rasa ingin daftar untuk ke instansi tersebut udah pudar gitu. Nah, akhirnya kayak apa ya? Merenung terus kontemplasi kayak ya misalkan emang rezekinya di situ, yang kedua kemarin udah lolos gitu. Ya udahlah nyoba lanjutin di jalur kuliah ini. Akhirnya diselesaikan kuliahnya pada waktu itu. Jurusan hukum. Hukum. Kalau boleh tahu universitas mana Bang? Di Brawijaya. UB hukum ya. Karena lulusnya kan 2015. Tapi karena tadi kan 2015 gak daftar kuliah kan. Akhirnya di 2016 itu baru masuk kuliah. Jadi kayak telat setahun gitu. Maksudnya bareng angkatan adik kelas 2016 kayak gitu. Berarti lulus tahun 2015. Terus kuliahnya 2016. Setelah kuliah itu lulus Covid 2020 sarjana ini Zoom meeting. Sarjana Zoom. Berarti sempet ini Bang ya? Sempat ngerasain Covid awal-awal. Jadi dan semester akhir. Wisudanya
Zoom meeting. Kebetulan sampai sekarang belum wisuda. Belum wisuda. Udah 5 tahun ini ya. Tapi ijazah segala macamnya masih di kampus. Masih di kampus. Kayaknya lebih aman di kampus kan. Ijazah disimpan sama rektorat. Titipkan sana. Ya UB kalau nonton ya siapa tahu UB. Tak titip ijazah saya. Oke, berarti awalnya kegagalan dari militer, 2 kali percobaan, terus ternyata malah lebih nyaman di Universitas Hukum, di jurusan Hukum Universitas Uni Brawijaya. Terus setelah itu gimana Pak? Setelah lulus, COVID lagi, ijazah belum keluar. Nah, pada waktu kuliah itu memang kayaknya ini ya, kayak memang pas kuliah itu ada ketertarikan di bisnis, memang kayak udah ada ketertarikan di wirausaha gitu. Jadi di awal kuliah masih ingat sekitar semester 1 akhir mau naik semester 2 itu sempat dulu ini buka kayak jasa print-printan. Oh, sempat buka jasa print-printan. Jadi kan dulu kan teman-teman itu kalau ke kampus suka lupa kan ya ngeprint tugas atau apa. Nah, itu ordernya lewat line. Kalau waktu zaman kuliah dulu 2016 17 itu yang ngetren line. Jadi order lewat line, nanti pas ke kampus tak bawain gitu. Oke. Itu terus habis itu pernah ini juga jualan ini loh kayak air mineral. Air mineral itu kan aku lihat di kayak gazebo apa gitu itu kok orang-orang nggak pada ninggal jajan apa terus di model kayak kantin kejujuran. Iya. Nah akhirnya pada waktu itu nemuin supplier Cleo di mana kita ketika beli 2 box itu gratis 1 box. Oke. Oh HPP ketemunya 1.000 lah pokoknya. Nah itu dijualnya 2.500 kan. Sehari itu bawa 2 box tak taruh di gazebo ngacak kadang di FEB kadang di FH gazebo gitu. Kalau sehari bawa 2 box itu berarti 48. Kalau untungnya 1.000 sampai 1.500 berarti kan sehari bisa dapat uang jajan 50 kan. Nah, cuma ternyata itu kayak cuma berjalan sebulan. Karena pada waktu itu tuh kayaknya itu tempat-tempat yang strategis itu udah punya orang gitu loh. Nah, dulu kan aku mikirnya ketika aku datang lebih pagi, barangku tak taruh situ ya itu udah di tempat jualan gitu. Cuma ternyata mungkin setelah beberapa kali aku melakukan itu orang yang punya wilayah tersebut terusik mungkin ya, akhirnya uangnya diambil. Jadi jualanku itu pas waktunya mau pulang kuliah maghrib gitu mau diambil itu uangnya nggak ada. Terjadi beberapa hari akhirnya nggak dilanjut. Karena konsepnya memang kan kejujuran. Jadi uang juga taruh situ, kembalian juga taruh situ kayak gitu. Terus habis itu di semester 3 atau 4 itu nyoba-nyoba bikin laundry sepatu. Emang kan suka ya tadi juga emang tertarik gitu di dunia bisnis ya. Laundry sepatu ya alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Masih ada di Noyo, namanya Star Wars juga. Itu mulai tahun 2000. Kalau misalkan mulai yang kayak proper serius itu ya mungkin pas Covid itu. Malah pas Covid itu. Kalau yang sebelumnya ya bukanya itu di rumah. Jadi kita cuma delivery aja gitu. Awal ketarikan ke dunia bisnis sampai pernah jualan sampai sekarang ini ada cuci sepatu. Kan kuliahnya di hukum nih Bang. Awalnya militer. Kok bisa kepikiran wirausaha apa dari lingkungan atau memang teman-teman atau memang kebutuhan atau seperti apa itu? Teman-teman sih enggak, cuma kayaknya ada satu hal itu yang mungkin akhirnya jadi tertarik dan suka di situ ya. Kayaknya emang suka sama uang kayaknya. Suka sama uang. Itu suka ya. Akhirnya itu kita ngelakuin sesuatu yang bisa menghasilkan. Berarti sampai sekarang cuci sepatu masih ada. Terus kebetulan kalau di Malang ada beberapa usaha F&B juga. Apa aja Bang kalau boleh tahu? Ada kalau yang lumayan besar ya ada Handal Coffee. Cuma di sana itu hitungannya saya bantu-bantu aja lah sebagai tim Reareo. Terus ada yang baru di Araya yang masih kita satu manajemen itu ada Fornun. Kemudian di dekat Kayu Tangan itu ada Duk-Duk 517. Terus masih di kawasan dekat Kayu Tangan di Jalan Bromo ada Spoonwell. Dari sekarang selain pengusaha atau wirausaha yang lagi Abang tekuni sekarang ini apa Bang? Ada lagi ya yang di partner ilegal ini tadi. Jadi kita kayak semacam konsultan hukum yang fokusnya di non litigasi. Nah, jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kan
orang-orang nggak tahu apa itu non litigasi. Nah, itu memang fungsinya Bang di Berbaris menjelaskan hal-hal yang jadi, boleh Bang dijelaskan Bang. Jadi non litigasi itu maksudnya gini, di hukum itu ada litigasi sama non litigasi. Litigasi dan non litigasi. Nah, biasanya mungkin yang banyak orang-orang tahu, banyak orang-orang lihat itu yang litigasi. Dimana itu yang mereka itu kerjanya ya riwa-riwi di pengadilan, kayak pengacara apa, ya ngurus case kayak gitu, ngurusin kasus. Kalau misalkan yang non litigasi itu kita itu lebih ke ranah kayak mediasinya, ranah administratifnya. Kalau misalkan di perusahaan itu ada namanya kayak legal compliance. Jadi misalkan ada perusahaan A sama B ini mau bekerja sama, kan pasti ada perjanjian kerjasama yang harus ditandatangani oleh kedua pihak ini. Nah, tugas kita itu nge-comply, ngemastiin bahwasanya perjanjian ini tuh tidak memberatkan atau tidak merugikan pihak klien kita. Jadi perjanjian kan harus balance. Nah, biasanya orang yang kurang mengerti bahasa-bahasa di perjanjian itu bisa aja gitu ada redaksi atau klausul yang dia itu sebenarnya ranahnya itu bisa merugikan gitu. Tapi karena bahasanya mungkin ditata sedemikian rupa, akhirnya nggak tahu ditandatanganin. Ketika di tengah-tengah terjadi sesuatu, akhirnya yang dirugikan si salah satu pihak tertentu lah kayak gitu. Jadi kita lebih ke ranah-ranah yang sifatnya itu preventif. Gitu. Dan salah satunya ya ada juga ini bergerak di bidang kekayaan intelektual atau intellectual property kayak gitu. Berarti konsultan di Malang Bang office-nya? Office-nya di Malang. Cuma klien sebagian besar Jabodetabek malahan. Karena mungkin efek sosmed ya. Kayak gitu. Berarti Abang bangun namanya? Partner in Legal. Partner in Legal. Itu udah tahun lebih dulu FNB. Ya. Jadi ceritanya sedikit kelas balik lagi ya. Jadi di tahun 2022 itu 2020 2021 lah kita kayak mulai konsep bisnis F&B ini gitu. Memang belum berjualan. Nah, terus buka itu di awal 2022. Nah, orang tua memang ini sedikit ngasih inilah ya, apa kayak bukan tekanan sebenarnya, kayak yang ngingetin aja gitu, reminder kayak sekolahnya di bidang hukum gitu, masa ilmunya nggak kepakai gitu. Disuruhlah bekerja. Karena memang dari awal sukanya itu sendiri kan, maksudnya tertariknya emang usaha apa segala macam. Akhirnya ya saya muter aja gitu ke notaris-notaris di Kota Malang gitu, kenalan, tanya-tanya apa segala macam. Terus akhirnya karena ini ada beberapa bisnis, tak kerjakan dulu nih bisnisku secara legalitasnya, mulai dari izinnya, mereknya, kerjain sendiri. Berhasil. Tahu lah alurnya seperti ini gitu. Akhirnya dari situ mulai bergerak sendiri, kayak nawar-nawarin. Kan kebetulan kan banyak temen yang bisnis juga, jadi nawarin kayak mau nggak tak bantu urusin gini. Sampai di 2022 Agustus kalau nggak salah, itu langsung kita mendirikan PT karena ketemu sama partner teman zaman kuliah dulu yang kebetulan kita ngobrol kok visinya sama gitu. Kebetulan ya udah akhirnya kita putuskan aja. Karena kita memang mindsetnya pengen grow ya, pengen gede, ya langsung kita bikin PT pada waktu itu. Nggak yang perseorangan dulu, bener-bener langsung bikin PT. Dan di 2 bulan setelahnya itu kita ada langsung dapat kerjasama dari perusahaan startup di Jakarta yang bekerja sama sampai sekarang. Itu dari proyek pertama itu kan ya Bang ya? Itu menghandle apa Bang? Kekayaan intelektual itu kekayaan intelektual. Mungkin kekayaan intelektual bisa Abang, karena turunannya banyak nih. Aku juga pernah baca banyak banget. Apa sih Bang poin utama dari kekayaan intelektual itu, kenapa harus kita misalnya hak milik kayak gitu? Apa sih Bang poin utamanya dari kekayaan intelektual? Ini mungkin lebih jelasin ke bahasa yang orang awam aja ya. Jadi mungkin banyak kesalahan persepsi juga. Orang-orang itu pasti taunya kayak misal contoh gitu. Bisnismu cuma paten apa belum? Nah ya. Sering kan ya? Sering. Padahal beda. Jadi di kekayaan intelektual itu pecahannya ada beberapa ya. Ada merek, terus ada tadi itu paten, ada hak cipta, terus ada kemudian desain industri kayak gitu. Dan itu fungsinya beda-beda. Kalau misalkan kita ngomongin paten, itu adalah hal yang untuk melindungi sebuah teknologi. Jadi teknologi. Jadi misalkan si Apple mengeluarkan MagSafe yang charger pakai magnet itu, itu dilindunginya pakai paten. Karena dia di bidangnya teknologi.
Kalau misalkan kita ngomongin bisnis, itu maksudnya ke merek. Karena yang kita lindungi adalah nama dari bisnis tersebut. Tapi kalau kita ngomongin karya, misalkan ada lagu, terus kemudian ada novel, buku, itu masuknya ke hak cipta. Oh biasanya. Berarti pembagian itu sangat-sangat apa ya Bang ya? Kelas masing-masing ya, maksudnya. Jadi klasifikasinya beda-beda. Bener, mungkin salah persepsi kebanyakan orang hak cipta, iki ya nama, cara mengelola dan segala macamnya. Oh berarti spesifikasinya beda-beda nih. Betul, kayak gitu. Terus tadi kan apa kayak fungsinya gitu. Sebenarnya ya sama kayak kan dia kan disebut sebagai properti kan ya, intellectual property ya, selayaknya properti gitu. Ketika kita ada sebidang tanah yang nggak kita sertifikatkan, ya memungkinkan nggak tanah tersebut itu diambil sama orang lain atau properti tersebut diambil orang lain? Sangat memungkinkan. Sama kayak gitu sebenarnya. Itu yang banyak mindset atau bisnis itu yang belum nyampe ke situ gitu. Mereka ngiranya itu merek, hak cipta dan hal-hal turunannya itu kayak diurusnya nanti aja lah kalau bisnisnya udah jalan. Nah, kita kan nggak tahu kapan orang itu bergerak gitu, yang punya niatan buruk ya untuk mendepak kita gitu. Kalau misalkan nama bisnis kita bagus, terus kita bisnisnya viral, cash flow-nya bagus, tapi ternyata secara merek gak didaftarin nih, tiba-tiba didaftarin orang lain, itu bisa. Itu sangat bisa. Sangat bisa. Dan abang bidangnya di di pencegahan itu. Betul. Jadi kita itu istilahnya kayak membantu bisnis-bisnis yang dia itu belum terdaftar mereknya untuk kita daftarkan seperti itu. Kenapa tadi bisa? Karena memang di peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bisa. Karena memang prinsip dari merek itu first to file. Jadi disi-disian gitu. Meskipun kamu buka bisnisnya itu lebih dulu katakan 2015 aku sudah buka bisnis A gitu. Tapi 2020 itu mereknya tak daftarin duluan gitu. Ya kalau misalkan nanti digugat, yang 2015 ini yang akan kalah gitu, di mata pengadilan. Karena mungkin basicnya diakui oleh hukum. Betul. Itu siapa dulu yang mendaftarkan? Legalisir lah istilahnya. Kayak gitu. Nah, mungkin ini kalau ini nama berbaris ini Bang, bisa berarti ya? Apanya? Untuk di bisa, sangat bisa. Bahkan harus. Menurut saya ya harus itu. Karena kan ini kan masuknya kan nanti ke media ya. Ada juga itu kelas dan subkelas yang khusus untuk melindungi media. Ada juga Bang? Ada juga. Mungkin contohnya seperti apa Bang? Mungkin aku butuh contoh di yang abang tangani itu seperti apa sih? Misal katakanlah ya kita berbaris lah. Berbaris gitu. Tahu ini nggak podcast yang gede juga punyanya Deddy Corbuzier atau mungkin kasih solusi yang sering seliweran lah, Magna Talk gitu. Itu kalau misalkan kita ngecek ya ada website namanya itu Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Jadi kita bisa ngecek tuh kayak merek-merek apa yang udah didaftarin nih di Indonesia. Bahkan merek luar pun itu juga di situ datanya tersimpan gitu. Nah kita cek di situ, katakanlah kasih solusi gitu. Ketika kita cek kasih solusi di situ udah terdaftar. Ya ketika nantinya ada pihak lain yang tiba-tiba dia itu bikin podcast yang sama dengan nama kasih solusi. Ya kasih solusi yang terdaftar ini nanti bisa istilahnya memberikan sue atau menggugat lah si pihak yang memakai nama tersebut gitu. Karena kan intellectual property itu emang nggak kelihatan gitu. Cuma dia istilahnya apa ya, kayak branding lah, dia beririsan banget sama branding gitu. Karena branding itu kan kekuatan suatu brand kan di brandingnya. Kayak misalkan tas Gucci, kita ambil tuh logo Gucci-nya, pasti murah itu dijual. Nah di situ itu pentingnya intellectual property gitu. Bayangkan ketika si merek Gucci ini nggak didaftarkan, terus diambil orang lain, seberapa besar kerugian di masa depan yang akan diterima gitu ketika hal tersebut itu terlewat. Bang, kalau misalkan ini nama berbaris nih, aku daftarkan dari bantuan abang, apa daftarkan set berbaris. Terus ada yang buat namanya berbarus gitu, ganti I sampai U. Nah itu sebenarnya diatur juga ada. Betul juga bisa. Jadi memang kita tidak diperbolehkan itu ada mendaftarkan nama itu, beberapa hal itu nggak diperbolehkan memang. Kalau misalkan yang paling umum kita nggak boleh mendaftarkan merek itu atau nama sebuah brand itu dengan nama yang bertentangan dengan ideologi negara. Nggak boleh. Misalkan tiba-tiba bikin nama podcast PKI gitu, atau komunis gitu, bertentangan dengan ideologi negara kita, itu pasti akan ditolak. Oke. Terus kita nggak bisa juga mendaftarkan merek menggunakan nama lembaga atau instansi negara.
misalkan ada apa kopi DPR gitu, nggak bisa juga. Jadi memang ada batasan juga. Jadi yang pertanyaan itu adalah alasan relatif sebuah merek itu bisa ditolak. Jadi ada alasan absolut yang tadi itu salah satu contohnya itu dua contohnya lah ya. Terus yang satu lagi alasan relatif. Contohnya apa yang nggak boleh? Kita nggak boleh daftarin nama merek yang sama dengan merek yang udah terdaftar sebelumnya. Meskipun kita lakukan editing gitu di situ. Misalkan itu kan secara penyebutan atau fonetik kan mirip gitu. Soalnya di DJKI, Direktorat Jenderal Intelektual, di sana juga memberikan contoh kayak misalkan Adidas, terus kita daftarin Adibas, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya berbaris terus kemudian ada berbarus, kita sebenarnya masih bisa untuk mengajukan keberatan terhadap berbarus seperti itu. Kayak gitu. Selama memang bisnisnya ini serupa ya. Kayak gitu. Berarti banyak benar-benar memang terperinci dan aturannya sangat jelas, sangat detail. Nah, biasanya yang membuat orang itu akhirnya itu salah ngambil langkah, mereka tuh ngiranya setiap nama yang didaftarkan itu pasti diterima. Itu enggak. Jadi bisa juga kita ditolak. Karena kan tadi ada beberapa alasan merek kita ditolak. Nah, katakanlah ternyata ada yang terkenal di Malang lah ya, ayam nolongso atau mie gacoan gitu. Mereka udah terkenal, mereknya udah terdaftar. Terus kita tiba-tiba bikin bisnis di Wagir gitu. Terus dikasih nama teh gacoan misalkan kayak gitu. Karena kita ngiranya ya wis enggak apa-apa. Terus di kemudian hari punya duit, diurus lah legalitasnya, didaftarin nih teh gacoan, ya dia pasti 100% akan ditolak. Nah, fungsi kita sebagai konsultan ini adalah brand yang masuk itu nanti akan kita riset dulu gitu. Apakah dia itu memungkinkan didaftarkan? Dia itu masuk ke kode kelas nomor berapa? Karena memang ada banyak kode kelas, di sekitar 40-an kode kelas, di mana kode kelas itu nanti yang merepresentasikan si usaha tersebut bergerak di bidang apa. Nah, kita riset di situ. Oh, ini kalau misalkan nggak memungkinkan ya kita ngomong. Kalau misalkan mau tetap lanjut mendaftarkan dengan nama ini, ya kemungkinan brandmu akan ditolak. Dan kamu bayar aku ya sia-sia gitu, akan hangus lah istilahnya uang. Karena kan kita juga bayar buat negara kan, ada namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yang harus didaftarkan. Nah, kalau misalkan nggak dicek, ya ada kemungkinan gagal seperti itu. Nah, tugas kita itu adalah membuat tingkat keberhasilan atau probabilitas keberhasilan pendaftaran merek ini jadi semakin besar. Meskipun kita nggak boleh ngeklaim ya kayak pasti 100% akan berhasil, karena emang nggak bisa kita ngeklaim seperti itu. Cuma at least sejauh ini dari beberapa klien yang istilahnya manut lah ya dengan saran kita, itu hampir di atas 90% itu berhasil terdaftar. Karena memang yang pertama ada edukasi dulu. Betul. Seperti itu. Bang. Nah, dari kekayaan intelektual ini Bang, kan banyak itu tadi, ada cipta dan segala macamnya. Secara mungkin pengalamannya Abang, prosesnya itu seperti apa sih Bang? Untuk pendaftaran merek ya? Karena memang tahap-tahapnya deh. Sebenarnya kalau prosesnya itu ya lumayan ya. Kalau misalkan di tempat kita, karena kita kan memang istilahnya bantu orang untuk gimana caranya mereknya itu tingkat keberhasilannya lebih gede. Ya, kita harus riset dulu, nyari merek-merek yang sekiranya mirip apa segala macam. Terus kalau misalkan nggak bisa, kita kasih suggestion, saran. Bahkan ada beberapa klien itu yang sampai mereka harus rebranding gitu loh. Karena memang nama tersebut nggak bisa dipakai gitu. Jadi yang lama itu sebenarnya di risetnya, di before-nya gitu. Kalau misalkan secara administratifnya itu lebih gampang sebenarnya. Tapi kalau misalkan menggunakan jasanya partner ilegal ya istilahnya tinggal ngeklik Google Form, ngisi data di situ, tinggal duduk manis ya selesai. Marketing tingkat saya kita gitu. Ngapain gitu. Karena memang jasa konsultasi. Konsultan. Karena kita memang jasanya bergeraknya di bidang situ gitu loh. Kamu owner bisnis, ngurusi bisnismu aja gitu loh. Kamu ngurusin operasional, nggak usah bingung legal gitu loh. Lempar aja ke partner ilegal. Kita by phone, kita Google Meet, selesai beres gitu. Tapi kalau kita bicara Malang dulu Bang ya, karena Bang di Malang, store-nya juga di store apa namanya, kantornya juga di Malang. Ini kalau dilihat dari Malang dulu nih Bang, itu rata-rata sudah punya hak milik atau hak cipta atau merek atau paten nggak sih Bang? Rata-rata usaha di Malang. Dibilang rata-rata masih banyak yang belum malahan. Banyak yang belum. Bahkan beberapa kafe atau resto besar di Malang itu belum gitu. Memang tingkat kesadaran para business owner itu belum cukup tinggi ya. Mereka belum tahu bahayanya ketika merek mereka diambil itu seperti apa gitu. Karena
kerugiannya itu bisa kerugian materi juga. Mereka nggak paham. Bahkan mungkin kalau pernah nonton podcastnya Pak Hermanto Tanoko ya, progresnya siapa gitu lupa. Pak Hermanto Tanoko itu kan pemilik merek Clio ya. Itu dibilang kalau misalkan ada yang mau beli Clio ratusan M gimana? Saya nggak mau. Karena sepenting itu kekuatan sebuah branding perusahaan atau sebuah merek. Gitu. Mungkin jangka panjang juga ya Pak. Itu. Oke, kayak gitu. Kalau menurutku orang-orang yang masih belum concern atau belum sadar dengan pentingnya itu ya mereka ini aja sih nggak punya visi besar. Oke, kayak gitu. Nah, ini Bang buat teman-teman adik-adik atau yang lagi lihat podcast berbaris ini, untuk edukasinya di Instagram aja Bang? Ada, Instagram langsung aja di Instagram ya. TikTok ada. Kita sering share juga kok beberapa biasanya case yang kita temukan seperti apa kita jadikan video pendek terus dijadiin konten gitu. Konten edukasi itu banyak di ini platform kita. Oke, karena ini juga waktu kayak daging banget. Daging aku harus nyatet karena ini juga apa ya? Basic lah untuk kita membangun usaha atau untuk apapun itu memulai. Nah, ini Bang. Cita-citanya apa sih Bang untuk di konsultan ini atau di yang Abang geluti sekarang? Cita-citanya apa? Atau mungkin menyadarkan orang-orang kalau legalitas itulah itu sangat penting loh, atau memang ini adalah pekerjaanku dan segala macam itu memang ini passionku. Ya, kalau ngomongin cita-cita sebenarnya kaya. Iya. Nggak usah. Cuma kalau misalkan kita ngomongin yang beririsan dengan partner ilegal ya harapan mungkin ya. Harapan. Di luar cita-cita mungkin harapan aja lebih tepatnya. Harapannya pengennya anak-anak muda ya terutama ya, karena memang pebisnis ini pasti akan beregenerasi kan. Ya. Mereka akan bergantian. Ya pengennya anak-anak muda ini tuh jangan apa ya istilahnya, kan banyak ya berseliweran kalimat mulai aja dulu, gas aja dulu gitu. Bisnis ya mulai aja dulu. Ya, saya termasuk salah satu yang nggak sepakat dengan. Malah nggak sepakat. Nggak sepakat. Oke. Kenapa? Karena sekarang era informasi itu sangat mudah gitu. Kalau misalkan kalian asal gas dan mulai aja dulu tanpa riset, itu bodoh menurut saya. Oke. Sekarang kan kayak ChatGPT, Google apa informasi itu gampang gitu loh. Ketika ada anak muda kemudian buka bisnis viral, tapi dia tuh nggak tahu fundamental bisnis itu ya di legalitasnya gitu. Ya itu menurutku kayak aneh aja gitu, apalagi mereka ngisi-ngisi materi gitu. Kan kayak misalkan anak kuliah gitu baru bisnis viral udah ngisi materi gitu. Ibaratnya belum jadi ustadz udah berdiri di mimbar gitu. Sinawa sih gitu. Jangan mulai aja dulu gitu. Yang penting itu belajar dulu gitu baru dimulai gitu. Cuma belajar terlalu lama juga nggak baik. Tapi intinya harus belajar dulu. Siap. Jadi intinya untuk anak-anak muda atau lagi yang memulai bisnis, riset dulu. Betul, pelajari dulu basic-basicnya ceritanya kayak gitu. Nah, mungkin ini Bang, buat teman-teman lagi tadi kan sudah harapan sudah ini buat Abang ke teman-teman lain ini, karena ini lagi momentum seleksi paskibraka buat adik-adik, ada nggak untuk tips ataupun harapan ke adik-adik paskibraka ini Bang? Kalau tips ya saya nggak tahu ya kondisi sekarang gimana. Cuma kalau misalkan kita samakan dengan kondisi dulu ya, kalian harus siap mental utama. Soalnya apa ya? Menurut saya itu orang yang terseleksi ya orang terpilih gitu loh. Ya, saya pun ya orang yang terpilih. Kalau misalkan memang kalian istilahnya apa ya di proses seleksi itu aja udah ngerasa berat ya, kalian nggak pantas lah diri di depan balai kota untuk pengibaran gitu loh. Itu untuk orang-orang yang pantas saja. Jadi yang paling utama adalah mental buat adik-adik paskibraka lagi seleksi. Semoga yang terbaik buat mereka lah Bang ya. Semoga yang terbaik. Nah ini Bang, terakhir ini di penghujung podcast kita, biasanya memang sumber ditembak dulu memang. Ini bukan kampanye aja, ini cuma kata-kata hari ini Bang, kalau nggak pantun. Apa ya kata-kata hari ini? Iya. Kalau kata-kata hari ini tuh mungkin ini ya, belajar dan membaca. Sama ini, mungkin ini sebenarnya kata-katanya itu ngutip juga dari orang lain gitu. Ada itu bagus banget. Intinya semakin cepat kita memulai,
semakin cepat juga kita akan evaluasi. Oke. Itu mengutip dari orang lain juga, tapi keren itu kata-katanya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal konsultasi ataupun konsultan hukum dan segala macam tadi bisa diberikan lagi Bang di Partner in Legal. Jadi bisa di DM aja, insya Allah adminnya fast respon. Sip. Kalau nggak fast respon langsung aja. Ya, langsung aja. Order ya. Oke Bang, terima kasih Bang Ongko Limo. Siap. Betul. Oke, Bang Ongko Limo, PPI tahun 2013, konsultan hukum. Terima kasih Bang sudah di Berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih.